Dewa Obat Terkuat. Bab 113. Tuan rumah itu bijaksana. Tang Feng berkata, orang yang menang pada akhirnya pasti kita. Dia membungkukkan badannya, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Berada di depan Fang Yuan dan berada di depan Fang Zaitian adalah dua perasaan yang berbeda. Fang Zaitian runcing dan tajam, tetapi belum cukup dewasa, jadi dia dijebak dan dikirim. Yang menunggunya adalah jalan buntu tanpa ada kesempatan untuk berbalik. Namun Fang Yuan adalah kepala keluarga Fang, ia adalah seorang lelaki tua yang pernah mengalami pasang surut. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia adalah seekor rubah tua dengan prinsip moral yang baik. Kini, hanya dengan sedikit trik, air di lingkaran bawah tanah Tianhai akan menjadi keruh. Hanya ketika airnya keruh barulah kita bisa memancing di perairan yang bermasalah. Ayo lakukan. Perintah Fang Yuan. Ya. Tang Feng berkata dengan hormat. Malam. Meskipun kota pesisir seperti Tianhai hanya dapat dianggap sebagai kota lapis ketiga, kehidupan malamnya yang kaya sebanding dengan kota-kota besar. Kemakmuran mengaburkan pandangan. Semakin gelap malam, semakin banyak orang yang dengan gila-gilaan melepaskan diri dalam kegelapan. Rumah Lan Sekap. Pan Feng tinggal di sini pada malam hari dan diusir dari beberapa tempat satu demi satu. Dia tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga status dan kekuasaannya di dunia. Dulu, ketika orang lain mendengar bahwa Pan Feng lah yang membuka venue, mereka bisa bermain dengan percaya diri tanpa mengkhawatirkan apapun. Dan sekarang, ketika orang lain mendengar bahwa tempat Pan Feng adalah miliknya, mereka segera pergi. Rasanya seperti lubang api. Mereka harus mengambil jalan memutar. Bisakah Pan Feng tidak marah atau cemas? Rokok mengikuti satu demi satu, dan Pan Feng memandangi sekelompok orang yang berlutut di sana. Sampah. Semuanya sampah. Dia berteriak, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu bahkan tidak bisa menangkap seorang wanita tua, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Sebaiknya aku memelihara dua anjing. Usai dimarahi Pan Feng, puluhan orang tersebut masih terlihat tercela. Kakak monyet sudah cacat dan masih koma. Apakah dia bisa bangun tergantung apakah Tuhan memberinya kesempatan. Aku benar-benar akan marah padamu. Pan Feng membuang puntung rokoknya dan terlalu marah untuk mengumpat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Bahkan jika dia merasa malu sekali, lagi dan lagi, wajah apa yang harus dia jalani di lingkaran bawah tanah Tianhai? Tuan Pan, orang itu terlalu menakutkan. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik, kami belum pernah melihat pria yang begitu menakutkan sebelumnya. Pan Feng mengangkat kepalanya dan meliriknya. Dia ingin memarahi tetapi tidak tahu harus memarahi apa. Lin Yi, tentu saja dia tahu betapa kuatnya dia. Hari itu di atas kapal di Danau Weiming, bahkan master tingkat master seperti Bao Rongdong dipukuli berkeping-keping oleh Lin Yi satu persatu. Apa gunanya telur burung Bao di bawahnya? Dia tidak menyangka tuan yang begitu menakutkan akan selalu membantu Yang Rong melakukan sesuatu. Apakah Yang Rong memberinya sejumlah uang, atau apakah dia mendapat bantuan yang sangat besar? Sekuat apapun dia tetaplah satu orang. Pan Feng berkata, saya tidak percaya. Sekalipun ada terlalu banyak orang, mereka tidak dapat membunuhnya. Dia melihat sekeliling dan menamparkan meja, temukan cara untuk membunuhnya. Segala cara bisa dilakukan. Tidak ada yang berbicara. Tak satu pun dari mereka ingin melihat Lin Yi lagi, bahkan dari kejauhan. Memprovokasi pria menakutkan itu sama saja dengan kematian, dan tidak ada yang ingin mati. Kalian harus mengatakan sesuatu. Pan Feng marah dan langsung berdiri. Namun tetap saja tidak ada yang berani berbicara. Bentak. Dia melangkah maju dan menamparkan wajah salah satu dari mereka, bicaralah. Aku membiarkanmu berbicara. Pria yang dipukuli mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Pan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk master seperti itu, apa yang bisa kita lakukan selain mencari master yang lebih kuat untuk menghadapinya? Dia hampir menangis, wajahnya penuh ketidakberdayaan dan keputusasaan. Berurusan dengan Lin Yi. Mereka tidak dapat melakukannya. Sekalipun jumlahnya ratusan, bukan lusinan, mungkin tidak akan ada bedanya. Jika kamu tidak bisa menghadapinya, bagaimana kalau berurusan dengan kantor pusat Yang Rong? Pan Feng mengutuk, kamu membunuh Yang Rong, tuan omong kosong macam apa, apakah kamu masih akan membalaskan dendam Yang Rong? Orang-orang seperti mereka adalah yang paling sombong, dan mereka menghargai kepentingan lebih dari apapun. Selama Yang Rong meninggal, ledakan.
Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pintu tiba-tiba ditendang hingga terbuka dan menghantam tanah dengan suara keras, membuat tanah seakan bergetar. Pan Feng. Yang Rong melangkah masuk sambil menatap Pan Feng. Apa, kamu ingin membunuhku? Pan Feng terkejut dan kemudian bereaksi dengan cepat. Yang Rong, beraninya kamu datang ke rumahku. Dia tertawa, kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ketika dia tiba di wilayahnya sendiri, meskipun Yang Rong memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak dapat melarikan diri. Pan Feng melambaikan tangannya, dan puluhan orang segera berdiri dan bergegas menuju Yang Rong. Yang Rong berdiri di sana, dan di depan pintu di belakangnya, puluhan orang juga menyerbu masuk. Pan Feng tertegun sejenak dengan penampilannya yang begitu mengancam. Yang Rong, kamu berani datang kepadaku dengan jumlah orang yang sedikit. Apakah kamu pikir kamu sangat kuat? Pan Feng tertawa, dengan penuh rasa jijik, mengeluarkan ponselnya dan segera memutar nomor tersebut, biarkan mereka semua masuk. Kelilingi istana. Yang Rong, aku khawatir kamu tidak tahu bahwa aku memiliki lebih dari 300 orang di rumahku. Dia tertawa bangga. Dia kebetulan memanggil semua orang ke sini hari ini. Dia berpikir untuk pergi ke istana kekaisaran larut malam dan langsung membunuh Yang Rong. Ya, lebih dari 300. Wajah Yang Rong tenang, tetapi matanya yang dingin membuat Pan Feng gemetar. Tanya lagi. Halo. Pan Feng berteriak di telepon, tetapi tidak mendengar jawaban. Halo. Di mana kami? Di mana kalian? Hanya terdengar suara tumpul di ujung lain telepon, seolah ada sesuatu yang jatuh. Saat dia hendak menutup telepon, sebuah suara datang dari sana. Mereka semua terjatuh. Itu suara Lin Yi. Seperti guntur dan kilat, telepon menghantam Pan Feng dengan keras, membuat tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia membuka mulutnya, tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di gerbang, Lin Yi masuk sambil memegang ponsel Pan Feng di tangannya. Melihat Lin Yi yang datang, dia bergegas dengan penuh semangat sekarang. Orang-orang yang ingin mengelilingi Yang Rong sepertinya langsung jatuh ke dalam jurang, wajah mereka berubah warna menjadi pucat pasi, dan kaki mereka ditatap oleh paku. Dan mereka tidak berani mengambil langkah maju lagi. Dalam benak mereka, keterampilan menakutkan Lin Yi muncul, hanya menyisakan 2 kata di hati mereka. Putus asa. Kamu. Kenapa kamu? Bagaimana kabarmu? Pan Feng sedikit bingung, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Mengapa orang setingkat Lin Yi harus membantu Yang Rong dalam berbagai hal? Berapa banyak yang akan diberikan Yang Rong padamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Tidak, aku akan memberimu 10 kali lipat. Pan Feng berteriak dengan agak histeris, mengapa kamu harus melakukan sesuatu untuknya? Lin Yi menyipitkan matanya dan menatap Pan Feng tanpa menjawab. Lin Yi tidak tertarik berbicara omong kosong kepada orang yang sedang sekarat. Orang-orang di luar, saya telah membantu Anda menyelesaikannya. Apakah ada masalah di dalam? Lin Yi memandang Yang Rong. Bab 114. Tidak masalah. Yang Rong berkata. Sangat bagus. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi, dan pintu segera ditutup kembali. Semua orang di luar dirawat oleh Lin Yi sendirian. Pada saat ini, di seluruh istana, satu-satunya orang yang bisa digunakan Pan Feng adalah orang-orang di sekitarnya. Di sebelah Yang Rong ada Xiao Dao dan yang lainnya. Masing-masing tampak seperti serigala dan harimau, dengan tatapan tajam, ingin segera mengambil tindakan. Setiap kali setelah latihan, setiap kali mereka merasakan perubahan pada tubuh mereka, mereka bisa begitu bersemangat hingga tidak bisa tidur sepanjang malam. Hal ini membuat mereka bersemangat untuk bertarung, ingin memastikan kekuatan mereka dan apakah mereka telah membuat kemajuan. Semua orang berada di lingkaran yang sama, apakah kamu harus membunuh mereka semua? Pan Feng mengertakkan gigi. Dia tidak takut pada Yang Rong, Xiao Dao dan lainnya. Bahkan jika dia bertarung sampai mati, dia yakin dia bisa tetap hidup. Tapi di luar pintu, itu adalah Lin Yi. Pria menakutkan itu. Bahkan master seperti Bao Rongdong dan master lainnya akan mati di tangannya, apalagi telur busuk seperti mereka. Saat kamu menyentuh ibuku, kamu seharusnya memikirkan hari ini. Yang Rong sama sekali tidak sopan, dan kecil kemungkinannya dia akan memberi kesempatan pada Pan Feng. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan mengangkat tangannya, kirim mereka berangkat. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Dao dan yang lainnya, seperti serigala, menerkamnya dengan ganas. Yang Rong, jangan melangkah terlalu jauh. Pan Feng berkata dengan marah. Tapi Yang Rong tidak peduli sama sekali,
membiarkan Xiao Dao dan yang lainnya meledak dengan liar, dan pertempuran akan segera pecah. Setelah periode pelatihan, kekuatan Xiao Dao dan lainnya tidak berubah secara kualitatif, tetapi peningkatannya masih sangat jelas hanya dalam satu pertemuan, beberapa orang terjatuh ke tanah. Kecepatan, kekuatan, dan daya ledak mereka benar-benar menghancurkan. Ledakan. Xiao Dao meninju dengan kekuatan besar. Gulungan. Tinjunya, seperti palu, menghantam wajah salah satu dari mereka dengan keras, membuatnya terbang mundur, berguling-guling di tanah, menutupi wajahnya dan berteriak. Namun Xiao Dao menjadi semakin bersemangat saat dia bertarung. Terlalu lambat. Kamu terlalu lambat. Mengapa kamu jatuh bahkan sebelum aku mengerahkan kekuatan apapun? Lebih keras. Pukul aku lebih keras. Hanya dalam 1 menit, puluhan anak buah Pan Feng jatuh ke tanah, tidak mampu bergerak. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa berteriak dan pingsan sepenuhnya. Pan Feng mundur 2 langkah, kakinya sedikit gemetar, dan dia memandang Xiao Dao dan yang lainnya dengan heran. Bagaimana ini mungkin? Mereka. Jakun Pan Feng meluncur, dan sedikit ketakutan muncul di matanya, seolah dia melihat serigala ganas berdiri di samping Yang Rong. Yang Rong berjalan mendekat, mengulurkan tangan dan menepuk wajah Pan Feng. Kamu main-main dengan orang yang salah, kamu tahu itu. Pan Feng menggetarkan bibirnya. Biarkan saya hidup. Dia menarik napas dalam-dalam, aku bisa memberikan apapun yang kamu mau. Saya. Yang Rong mencondongkan tubuh ke telinga Pan Feng dan berkata dengan lembut, aku hanya menginginkan hidupmu. Setelah mengatakan itu, Pan Feng merasakan jantungnya berdetak kencang, dan semua darah di tubuhnya sepertinya berhenti pada saat itu. Matanya melebar dan mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Hanya untuk memberitahumu. Yang Rong berbalik dan berhenti, bukan Tuan Lin yang bisa melakukan sesuatu untuk saya. Saya belum memenuhi syarat. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi. Xiao Dao dan yang lainnya segera mengikuti dan meninggalkan istana. Pan Feng masih berdiri di sana, seperti batang kayu, melihat ke tanah dengan kaget waktu memiliki wajah pucat. Berdebar. Pan Feng tiba-tiba terjatuh, masih menatap, tapi tidak bernapas lagi. Segera, Liu Qing menerima laporan tersebut dan membawa orang-orang ke San Sui Manor. Dia melihat mayat-mayat di tanah dengan ekspresi serius. Kapten Liu, ini seperti pembantaian. Saya khawatir ini adalah serangan gangster. Kata bawahan itu. Meski sudah mengalami banyak adegan, namun tetap saja membuat kulit kepala mereka mati rasa. Jangan menegaskan sesuatu tanpa bukti. Liu Qing berkata, dapatkah jejak lain ditemukan di tempat kejadian? Tidak ada sama sekali. Bawahan itu menggelengkan kepalanya, tidak ada jejak orang lain, tetapi beberapa buku rekening ditemukan di istana, semuanya berhubungan dengan Pan Feng. Liu Qing mengangguk. Dengan buku besar ini, Pan Feng disalibkan, dan bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkannya. Meskipun Pan Feng telah meninggal, kematian sosialnya telah merusak reputasinya sepenuhnya. Menghitung Pan Feng, ini sudah menjadi bos besar keempat di lingkaran bawah tanah Tianhai. Dalam waktu singkat, Liu Qing berhasil menangkap 4 di antaranya. Saat ini, Liu Qing dikenal sebagai iblis berwajah dingin di kalangan bawah tanah. Ketika dia disebutkan, semua orang takut menjadi sasarannya, karena sekali dia menjadi sasaran, konsekuensinya adalah kematian. Berita bahwa San Sui Manor disegel menyebar dengan cepat, dan beberapa bos besar lainnya memberikan reaksi berbeda. Mereka berkumpul di pagi hari dan berkata mereka akan berurusan dengan Yang Rong, tetapi pada malam hari, Pan Feng sudah pergi. Seperti bola meriam, meledak di sekitar mereka. Ketakutan seperti itu membuat mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Haruskah mereka memilih melarikan diri dari Tianhai? Namun kini, sepertinya tidak ada peluang untuk melarikan diri. Pasti Yang Rong yang melakukannya. Zhuang Fan tidak berani tinggal di tempatnya sendiri sekarang, bahkan tidak berani pulang. Hanya dia yang tahu di mana kekasihnya berada, namun meski begitu, dia tetap tidak berani pergi dan hanya bisa menemukan hotel acak untuk menginap. Kecuali beberapa teman dekat, tidak ada orang lain di sekitar. Untuk mengatur apapun, kami harus menghubunginya melalui telepon. Sekarang, dia tidak muncul atau mengambil tindakan. Bahkan ketika dia menjelaskan banyak hal, dia menyerahkan kepada beberapa kroninya untuk membuat pengaturan. Ulong dikalahkan dan keberadaannya tidak diketahui setelah kehilangan segalanya. Gao yang dikalahkan dan dipenjara, menjadi contoh khas operasi guntur. Bukti kejahatannya sangat meyakinkan. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Bahkan Fang Zaitian, yang berada di puncak kekuasaannya,
tidak dapat menyelamatkannya meskipun keluarga Fang memiliki koneksi dan status di lingkaran bawah tanah. Dia masih tertangkap dan menjadi berita utama yang mengejutkan seluruh dunia dan bahkan ibu kota provinsi. Fang Zhaitian pasti akan mati. Sekarang giliran Pan Feng lagi. Zhuang Fan tidak tahu apakah ini gilirannya selanjutnya, tetapi dia tidak menyinggung Yang Rong sekarang. Yang lain berpikir untuk bergabung untuk menghadapi Yang Rong, tetapi dia tidak memiliki gagasan itu sama sekali. Itu pasti Yang Rong. Dia membacanya lagi, mengapa dia tidak melepaskan kita? Bagaimana kita memprovokasi dia? Ruangan itu dipenuhi asap, dan saya tidak tahu berapa banyak rokok yang saya nyalakan sebelum asapnya begitu kuat hingga membuat tersedak. Di mana Zhuang Fan masih memiliki aura bos besar. Saat ini, dia merasa sedikit tidak berdaya. Dia mengangkat telepon dan meletakkannya lagi, ragu apakah akan menelepon Yang Rong atau tidak, selama dia bisa selamat dari badai ini, lebih penting dari apapun. Bos, kamu tidak bisa menundukkan kepalamu. Bawahannya berkata, lalu kenapa Yang Rong? Dia pasti tidak akan berani menyerang kita. Ya, begitu kita menundukkan kepala, mulai sekarang, tidak akan ada tempat bagi kita di Tianhai. Bos, paling buruk, kita akan melawannya. Beberapa kroni tidak mau menyerah. Dulu, mereka tidak perlu memberikan muka kepada Yang Rong, tapi sekarang mereka ingin Zhuang Fan menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan. Bersambung.